Halo, selamat malam, Kak Valencia. Halo, selamat malam juga. Oke, aku izin record ya untuk podcast kali ini. Iya, boleh. Kak Valencia boleh diperkenalkan untuk dirinya? Oke, perkenalkan nama aku Valencia. Aku merupakan mahasiswi dari Universitas Kristen Krida Aku ambil jurusan psikologi angkatan 2021. Oke, berarti ini udah angkatan terakhir ya kak ya. Biasanya kakak udah mau lulus-lulus nih, lulus-lulus kuliah nih ya kak ya. Lagi skripsian tuh gimana kak? Iya nih, aku lagi skripsian dan udah selesai sih. Jadi minggu depan tinggal tunggu jadwal sidang aja. Oke, semoga lancar ya kak sidangnya, semoga lulus tepat waktu. Amin. Terima kasih ya. Jadi di sini aku mau ajak ngobrol nih tentang bagaimana media ini membentuk pola pikir, persepsi dan juga emosi masyarakat. Karena kan topik ini sangat relevan ya dengan kondisi masyarakat saat ini gitu kan. Khususnya di era Mm-mm. digital yang emang didominasi oleh media sosial dan juga informasi yang instan. Nah, judul ini aku pilih untuk menggambarkan secara langsung dan juga jelas arah pembahasan podcast yaitu mengajak pendengar untuk memahami bagaimana media berperan bukan hanya sebagai salur informasi ya, cuman juga sebagai agen yang membentuk cara individu berpikir, merasakan dan juga melihat dunia di sekitarnya. Mm-mm. Terus juga Betul. judul ini kan aku pilih karena mampu mencakup tiga aspek utama ya, itu yang aku pengen bahas itu sekarang ada pola pikir, persepsi dan juga emosi gitu. Ketiganya kan merupakan aspek yang cukup penting dalam psikologi ya, bener bukan Kak? Iya, iya banget pastinya dong. Nah, makanya aku pilih judul ini yang aku harapkan dapat menarik perhatian pendengar yang ingin memahami hubungan antara media dan juga psikologi secara lebih mendalam gitu kan. Aku kurang lebih ada 10 pertanyaan. Nggak jadi Mm. aman nggak nih Kak pertanyaan-pertanyaan yang akan aku kasih nanti? Aman banget kok, asal jangan susah-susah ya. Nggak. Ini harusnya gampang lah karena kan kakaknya kan udah eh, semester akhir gitu ya, harusnya udah paham banget lah. Aduh, aduh Oke, prepare dikit. aku langsung mulai aja kali ya, biar kita nggak terlalu panjang nantinya. Aku mau Mm, nanya nih Kak, boleh. bagaimana sih media itu, khususnya media sosial ya, media digital, mempengaruhi nih cara seseorang membentuk opini terhadap isu-isu sosial maupun politik gitu. Eh, Kalau aku sih ngelihatnya kan karena kita nih sebagai pengguna media sosial juga setiap harinya kita kan pastinya lihat berita, lihat postingan orang setiap hari, banyak opini dari berbagai sudut pandang yang kita dapatkan gitu di media sosial. Nah, kadang tuh tanpa sadar kita jadi ikut-ikutan nih cara berpikirnya kayak orang lain atau percaya sama berita yang sering lewat di media sosial kita. Jadi menurut aku tuh lama-lama pandangan kita bisa aja terbentuk dari apa yang sering kita lihat, bukan dari apa yang benar-benar kita percaya atau kita pelajari gitu. Berarti kayak orang bilangnya tuh kayak kemakan iklan banget lah gitu. Kita nggak tahu kebenaran Mm-mm, seperti apa, betul. cuman kita udah nerima berita-berita itu tanpa pikir panjang gitu ya Kak ya. Mm-mm, kehasut lah. Ya gampang kehasut ya emang zaman anak-anak zaman sekarang Mm-mm, kan gampang banget tuh ngeliat berita yang nggak benar cuman kita langsung percaya gitu ya kak. mm-mm, betul banget. Terus kenapa sih kak kalau berita negatif itu atau yang sensasional itu jauh lebih cepat viral dibandingkan berita-berita yang positif gitu? Apa sih dampaknya terhadap dari emosi publik gitu kak? Kalau menurut aku sih, kenapa berita negatif jadi lebih cepat viral tuh, kalau dari kalau dari apa yang aku alami sendiri ya, itu lebih ke kalau berita bagus-bagus kan bikin kita kayak happy, perasaan itu cuma kayak happy. Nah, sedangkan kalau berita negatif tuh banyak banget emosi yang ada di dalamnya gitu. Misalnya kayak kaget atau ternyata berita itu bikin kita marah, bikin kita cemas. Itu kan emosi-emosi yang sensitif ke kita. Nah, emosi yang kayak gitu tuh lebih apa istilahnya lebih cepat bikin orang tuh mau berkomentar apa yang ngomongnya. Lebih gampang bikin orang untuk bersuara dibandingkan dengan berita-berita positif gitu. Nah, apalagi kalau misalnya kayak berita-berita yang positif ya mungkin kayak
perubahan politik yang positif itu tuh kadang kayak orang-orang buat aku yang nggak terlalu ngikutin politik, perubahan kayak gitu tuh mungkin bagi beberapa orang tuh bikin mereka happy banget, tapi menurut aku tuh kayak karena nggak berdampak ke aku happynya, jadi kayak ya udah biasa aja, kelewat aja gitu. Nah kalau Oke, untuk oke. dampaknya sendiri, kalau untuk dampaknya sendiri mungkin lebih ke masyarakat jadi lebih gampang panik kali ya akan hal-hal yang terjadi gitu. Terus juga lebih gampang emosian pastinya karena sering kemakan berita-berita yang seperti itu. Mungkin juga jadi konflik sendiri nih antara antar masyarakat gitu. Kalau hal kayak gini tuh ada dampak dari psikologinya gak sih, Kak? Akankah terganggu atau enggak gitu? Kalau dampak psikologinya sih pasti kita jadi sebenarnya balik ke poin awal sih, kita akan jadi orang yang gampang kepengaruh sama orang lain. Jadi kita nggak percaya sama kita tuh jadi lebih tertutup sama diri kita sendiri. Jadi nggak mau dengerin apa yang seharusnya tuh sebenarnya yang kita omongin dalam diri kita sendiri ini bener loh. Tapi karena kita terlalu sering ikutin kata-kata orang luar, gampang terpengaruh, jadi kita justru menutup diri kita sendiri untuk berpendapat gitu, menyuarakan Oh, pendapat kita. oke, oke, nggak paham, paham, paham. Terus kalau Mm. gitu, sejauh mana sih, Kak, kayak algoritma media gitu kan, mempengaruhi pola pikir dan juga preferensi lah informasi masyarakat tanpa kita sadari gitu? Kalau ngomongin algoritma itu kan sebenarnya dia kayak algoritma itu kan istilahnya seperti pemilih konten untuk kita kan. Jadi kontennya tuh ngalir sesuai apa yang kita suka, apa yang kita mau gitu. Nah, tapi masalahnya itu dengan adanya algoritma yang seperti itu, kita jadi sering lihat hal-hal yang itu-itu aja gitu. Jadi menurut aku jadi kurang explore aja. Sama halnya kalau misalnya kita nonton hal-hal yang negatif, berita-berita negatif, semua yang kita lihat di sosial media dimanapun, mau di Instagram, TikTok, atau Twitter, atau dimanapun itu juga pasti algoritma sama kan mengeluarkan hal-hal negatif juga. Jadi makin lama pikiran kita itu bisa jadi sempit karena kita cuma lihat sudut pandangnya itu-itu aja. Nah, padahal kan di media sosial ini luas banget gitu. Banyak sisi yang mungkin kita nggak pernah lihat juga, yang mungkin belum muncul di beranda kita karena kita terlalu fokus sama hal-hal negatif itu. Gitu sih. Itu ya, Kak. Terus bagaimana sih, Kak, kayak tayangan-tayangan media gitu kan dapat mempengaruhi standar kecantikan, kesuksesan, maupun kebahagiaan seseorang? Itu menurut pendapat Kakak gimana tuh? Hmm, karena di media sosial itu sering banget ya nunjukin namanya standar sempurna gitu. Kayak misalnya badannya ideal, terus mukanya nggak ada jerawatnya, terus hidupnya mewah segala macam. Lama-lama kita jadi ngerasa kayak harus menjadi seperti itu supaya diterima di masyarakat gitu, dianggap sukses atau dianggap cantik, lebih berprivilege lah gitu. Padahal kan kenyataannya tiap orang itu beda-beda ya, hidupnya juga nggak selalu seindah yang ditunjukin di media sosial. Itu sih yang menurut aku sedihnya atau sisi gelapnya penggunaan media sosial yang berlebih gitu. Tapi aku mau nanya deh, contoh kayak kita melihat artis nih, contoh kayak, ih cantik banget ya dia, aku pengen deh jadi kayak dia. Hal-hal dari pujian-pujian seperti itu kan lama-lama kita bisa jadi obses, bener gak? Jadi kayak kita Betul. jadi kayak ada gangguan psikologis, kayak aku harus kayak dia, aku harus secantik dia gitu. Jadi Mm-mm. banyak banget hal-hal negatif yang kita dapetin dari diri kita karena kita ngeliat postingan-postingan tersebut gitu kan. Mm. Jadinya kan kita ngikut juga kan kalau kayak gitu. Ada namanya pasti sering dengar juga namanya FOMO gitu. Kita Iya, betul. mau ngikutin apa yang orang lain tuh punya, apa yang orang lain lakukan gitu. Dan semua orang kan nggak bisa achieve hal tersebut kan. Jadi mereka bisa aja em, ingin mendapatkan itu tapi dengan cara-cara yang salah, dengan cara-cara yang nggak seharusnya. Iya. Itu sih. Itu karena dari media tadi ya Mm-mm. kayak karena kita Betul nggak betul. pandai memilahnya lah, bisa bisa dibilang kayak gitu Mm-mm. ya kak ya. Terus Mm-mm, betul banget. gimana sih media ini menciptakan ketakutan, harapan atau bahkan ilusi dalam pikiran para audiensnya gitu kak?
menurut aku media sosial tuh salah satu apa ya perkembangan teknologi di dunia yang bisa banget dan bahkan kayaknya menurut aku salah satu faktor utama yang bisa bikin kita itu takut melalui berita-berita gitu yang ada dari media sosial juga kita bisa juga bisa bikin masyarakat tuh jadi berharap berlebih gitu terhadap sesuatu. Terus juga eh, kadang juga bisa kasih kita ilusi seolah-olah tuh hidup orang lain tuh sempurna padahal belum tentu. Kalau kitanya nggak kritis, kita juga bisa ke bawah suasana yang sebenarnya tuh nggak nyata gitu. Jadi eh, sebenarnya tentang pilih-pilih sih. Kita harus kontrol diri juga. Apa yang kita mau lihat di sosial media, apa sih tujuan kita main sosial media itu dulu sih harusnya. Mm-mm. Padahal kan kita kan kalau ngeliat artis atau influencer kan kita cuma kayak hanya sepenggal video aja gitu. Cuma kan kayak Hmm, beberapa dari kita tuh kayak udah menyimpulkan gitu. Oh dia orangnya kayaknya udah kaya banget nih. Oh dia kayaknya asik banget nih. Padahal kita kan cuma melihat kayak per 30 detik dari hidup dia gitu. Jadi kita kayak udah hmm, menyimpulkan hal-hal yang kayak gitu kan harusnya kan nggak baik ya untuk diri kita sendiri gitu Kak. betul banget. Terus seberapa besar sih Kak tanggung jawab dari media eh, terhadap eh, kesehatan mental para audiensnya gitu kan melalui konten-konten yang mereka sajikan gitu Kak. Menurutku sih harusnya media sosial punya apa ya tanggung jawab yang besar ya eh, untuk menjaga kesehatan mental audiens gitu. Karena mereka tahu nih kalau kontennya itu ditonton sama banyak orang. Dan apa yang mereka tampilkan di media sosial tuh bisa aja bikin orang tuh bahagia, bisa bikin orang takut, bisa bikin orang sedih. Jadi harusnya media ini juga bisa mikir lah. Maksudnya bukan media aja deh, penggunanya aja deh yang menginfluence gitu. Harusnya mereka bisa pilih-pilih lah konten apa yang bisa mereka up di sosial media. Jadi jangan cuma kejar viralnya doang atau ratingnya doang, tapi juga mikirin dampaknya ke kesehatan mental orang lain itu gimana sih gitu. Tapi lumayan cukup banyak kayak mental-mental orang yang jadi down karena keseringan apa melihat konten-konten di sosial media tuh ada ya apa sih kayak ada aja gitu ya kayak kasus-kasus kayak aduh aku mental aku kena nih karena aku ngeliat si influencer ini sering banget bayarin pacarnya kok pacar aku nggak pernah ya kayak gitu, gitu ada gak sih kak kalau Mm. misalkan boleh tahu. Ada banget lah pasti hal-hal kayak gitu tuh. Apalagi kalau menurutku tuh nggak eh, kayak tadi yang nggak semua orang kayak yang tadi kamu bilang lah eh, orang tuh cuman kasih lihat 30 detik dari hidupnya gitu kan nggak mungkin misalnya kamu lagi berantem nih sama sama siapa sama pacarmu atau sama keluargamu gitu kan nggak mungkin kamu kayak tiba-tiba ujuk-ujuk buka Instagram terus kayak cerita ke semua orang guys aku lagi ada masalah kan nggak mungkin kan Iya. jadi apapun bisa terjadi lah di media sosial menurut aku. Oke, baik-baik. Terus gimana? Ini aku kan karena durasi ya kak ya, jadi mungkin ini Mm-mm. langsung kita masuk ke pertanyaan terakhir aja. Takutnya kan Mm-mm. juga ganggu waktu kakaknya gitu kan. Mm-mm. Boleh banget. Gimana sih masyarakat itu bisa lebih sadar dan juga bisa berpikir kritis terhadap pengaruh-pengaruh psikologis dari media yang mereka konsumsi setiap hari? Oh, kalau dari aku yang pertama, kita sendiri sebagai konsumen ya, konsumen pengguna media sosial, kita yang sendiri yang harus sadar kalau nggak semua yang kita lihat di media sosial itu sepenuhnya benar gitu. Kita harus belajar untuk mau cari tahu faktanya itu seperti apa sih, terus cari-cari sumber lain juga. Jangan gampang terpengaruh sama orang. Terus juga belajar untuk tanya ke diri kita sendiri apakah ini masuk akal gak ya gitu kira-kira mungkin kalau ada hal-hal negatif yang terjadi gitu jangan langsung ditelan bulat-bulat gitu langsung tetap harus cari dari sumber lain gitu terus juga kita juga perlu untuk tahu kapan kita berhenti untuk scroll dan istirahat dari media sosial karena menurut aku eh, kita perlu loh untuk stop untuk detox diri kita dari media sosial karena eh,
kita bisa filter, tapi kita kita bisa aja filter apa yang masuk ke diri kita, tapi belum tentu orang yang upload itu bisa filter. Jadi mendingan kita filter dari dalam diri kita sendiri supaya kita juga nggak gampang terpengaruh atau jadi stres sendiri gitu sih kalau dari aku. Baik, baik, baik. Jadi kayak kesimpulannya nih Kak, ya, berarti media itu sangat mempengaruhi kondisi psikologis dari seseorang gitu ya Kak ya? Betul Oke. banget. Jadi emang media ini tuh emang harus pinter-pinter mengeluarkan konten dan juga kita sebagai konsumen juga harus pinter-pinter memilih konten yang akan kita konsumsi gitu ya Kak ya. Mm-mm. Oke, baik. Hmm. Kalau dari Terima aku kasih. mungkin lebih ke, mm-mm, Enggak, ya silakan sorry. Kak. Sorry. Kalau dari aku mungkin lebih ke kalau kita nggak bisa kontrol orang, kita bisa kontrol diri kita sendiri. Gitu sih. Iya, betul, betul, betul. Itu quotes dari Kakak Ferenci ya sebagai anak Iya psikologi nih ya. betul. Oke Kak, makasih makasih banget nih udah meluangkan Hmm. waktunya untuk aku. Semoga Hmm. tadi kan Kakak lagi mau sidang ya. Semoga sidangnya Hmm. lancar. Semoga Kakak selalu sehat Amin. sempurna. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Thank you Kak. Sama-sama Felicia.